Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah 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 wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semaila jami wa ni minal mursalin wal awliya wa syuhada wa sayyidin wa sahabati wa tabi'in wal ulama alhamdulillah wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin bi sabilillah wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir al-Jilani summa sayyidi Syekh Nawawi al-Bantani musannif wa hadzal kitab usuli mawli silsilati manani man syama'ili summa ila jami'il kubur idal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibi bari ya khusus. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wadkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatuna Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, terus kita doakan. Insya Allah berkah kita duduk di majelis ta'lim. Yang sakit damang sabihara di hari nadai. Ala hadin niyah wala kulli niyatin salih bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kita lanjutkan, kita baca dulu matannya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal fi wajibatis sujud. Masih membahas syarat-syarat sujud Pak ya. Syurutus sujudi, syarat-syarat sujud sab'atun, ada 7. Ayas juda ala sabati doa. Hendaknya seorang musolli, orang yang sholat, sujud menetap pada 7 anggota sujud. Jadi syarat pertama, seorang musalli kalau sujud
Ya, itu 7 anggota sujud harus menetap. Tentu dalam waktu satu waktu yang sama. Nah, kemarin sudah dijelaskan minggu kemarin. Wa antakuna jabhatu maksyupah. Kedua, syarat sujud ini ya kening nih, dahi ini harus terbuka. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi tertutupnya dahi, baik itu muttasil ataupun munfasil. Kemarin sudah dijelaskan Pak ya, nggak usah dijelaskan lagi kan muttasil dengan munfasil. Iya. Batasannya kalau atas katanya Pak ya, batasan lebarnya dahi ini kening dari tempat tumbuhnya rambut kalau atas, kalau bawah hajibain teh dua halis. Kalau pinggir ya pinggir apa ini teh dahi ini teh apa namanya ya itu ini ujung panjangnya. Jadi kalau panjangnya mah itunya ujung 2 pelipis, panjang dengan lebar. Kemarin sudah dibahas. Wat tahammulu bi ra'sih. Nah, ketiga syarat sujud itu adalah at-tahammulu bi ra'sih, menekan kepalanya. Tapi menekan bukan ditekan-tekan. Menekan seukuran berat kepalanya. Bisa dipahami, Pak? Jadi menekan seukuran berat kepalanya, gitu ya. Kemarin sudah dibahas jelas. Wa adamul huwiji li ghairihi. Jika sujud, ya jangan dimaksudkan untuk sujud kecuali jangan dimaksudkan pekerjaan yang lain kecuali untuk sujud saja. Gitu. Kalau dimaksudkan pekerjaan lain selain sujud, ya tidak sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Selanjutnya tidak boleh sujud itu ke tempat sesuatu yataharraku biharakatihi yang bergerak dan mengikuti dengan pergerakannya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Selanjutnya nomor 6 yaitu syarat sujud itu adalah irtifa'u asafilihi. Ya, pantatnya itu harus lebih tinggi dibanding kepalanya. Wa tumaninatu bihi, tumaninah di dalam sujud. Nah, jadi menjadi rukun. Khotimatun, penutup, pamungkas. A'dha'us sujud, anggota sujud sab'atun, ada 7. Al-jabhatu, 1 dahi kening. Wa butunu asabi'il kaffain, kedua telapak jari-jari 2 tangan. Wa rukbatani, selanjutnya 2 lutut. Wa butunu asabi'ar rijlaini, terakhir 7 butun itu telapak asabi'ir rijlain, jari-jari 2 kaki. Itu. Kita lanjutkan. Kemarin itu sampai di mana Pak? Sampai khomisuha ya? Ya, sekarang sadisuha. Sadisuha 6. Syarat-syarat sujud itu adalah irtifa'u asafilihi. Jadi posisi pantat itu kalau sujud irtifa'u, harus mengangkat. Artinya harus lebih tinggi dibanding kepalanya. Gitu. Wahia ajizatuhu, yaitu bobokongna, ya pantatnya, wa mahaulaha, dan sekitar bobokongna. Gitu. Itu disebut irtifa. Ala a'alihi, atas a'alihi itu wahia, yaitu roksahu itu kepalanya, waman kibahu, dan kedua pundaknya. Jadi memang ya harus mualat di antawisna teh bobokong, kemudian 2 pundak, kemudian kepala, gitu ya. Jadi tidak boleh sama rata. Bagaimana jika sama rata? Illa idza kana pisapinatin walam yatamakan minhu linahwi mailiha. Kemarin pertanyaan Pak siapa nih? Pak Dedi ya.
Bagaimana jika sholat di atas apa-apa? Perahu gitunya. Fayusalli ala halahu wa yu'idu. Perahu sampan gitu Pak ya, bukan perahu kapal kapal laut, bukan. Perahu sampan gitu ya. Kan sholat pasti terumbang ambing gitu ya. Sementara sujud antara kepala dan pantat ini apa? Rata. Boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Cuma ada konsekuensi karena rata antara kepala dan pantatnya dalam situasi ala sapinatin dan dia tidak memungkinkan untuk pantatnya melebihkan tinggi dibanding dengan kepalanya. Sholat saja wa yu'idu. Tapi sholatnya nanti harus diulang kembali gitu. Jadi dikategorikan tidak apa? Tidak sholat gitu. Kan kemarin sudah dibahas Pak ya gitu. Li'annahu udrun nadir. Kenapa? Karena kata Syekh Imam Nawawi di sini dikatakan udrun nadir katanya. Udur itu alasan, nadirun yang sangat langka. Ada nggak kira-kira pas sholat? Ya langka gitu ya. Seseorang sholat di atas apa-apa? Perahu gitu. Ya langka gitu. Jadi itu menjadi alat gitu. Karena kelangkaannya seseorang sholat di atas perahu gitu Pak ya. Jadi udur nadir. Ya boleh sholat, tidak menjadi masalah. Cuma tadi konsekuensinya. Yu'idu katanya harus apa? Diulang. Bikhilapi malaukan nabi illatun la yumkinu masujud. Terkecuali gitunya laukan nabi illatun ada elat yang memang dia tidak memungkinkan untuk mengangkat bobokongnya dibanding dengan lebih tinggi dibanding di kapal yang sujud, maka sujud saja. Fa innahu la ya'adata alaihi. Tentu tidak diulang kembali. Contoh seorang istri yang hamil, jika memang merasa masyakoh, kesulitan untuk sujud, pantatnya lebih tinggi dibanding dengan kepalanya, kalau itu mah ya sujud saja sebagaimana mestinya dia sebisa mungkin. Tentu layu idu itu mah tidak diulang kembali. Wa kadza alhamlu. Di sini dikatakan sama halnya dengan seorang istri yang hamil. Idza syaqqa alaihi dzalika. Dia merasa sulit untuk sujud karena bobot kehamilan yang sangat yang sangat berat. Ya mungkin usia kehamilan berapa kira-kira Bu Pak? Ya 8-9. Di sini dikatakan fatusalli wala tu'idah. Maka sholatlah wala tu'idah dan tidak diulang kembali. Wa kadza ma law tala anfuhu wa sara yamnahum min watil jabah alal ardi. Juga jika posisi hidungnya itu lebih lebih mancung dibanding dengan keningnya, sehingga kan sulit yang napalkeun napalkeun kening karena hidung terlalu panjang. Tentu ya sujud saja sebisa mungkin tanpa diulang gitu. Itu disebutnya kaitan di sini adalah illatun la yumkinu sujud. Elat yang tidak memungkinkan sujud. Tapi kan yang di kapal memungkinkan untuk sujud, hanya terumbang-ambing saja sehingga dia tengkurap di antara posisi dengan pantat sama. Itu posisinya yu'idu. Posisi kedua yang menjadi elat adalah dia tidak bisa sujud karena hidung mancung atau karena ya kehamilan yang bobotnya yang sangat berat. Itu maksud dari irtifa'u asafilihi ala a'alihi, pantatnya, bobokongnya dan sekitarnya. Itu Pak ya, dan sekitarnya itu harus lebih tinggi dibanding dengan kepalanya. Wasabi'uha, dan yang ketujuh at-tuma'ninatu fihi fis sujud. Syarat sujud yang ketujuh adalah tuma'ninah di dalam sujud. Tentu kaitan dengan tuma'ninah adalah berhenti sejenak untuk memisahkan satu gerakan dengan gerakan yang lain. Ya cukup dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih satu kali sudah bisa dikategorikan sujud. Karena kadar bukan sujud ya, kadar tumaninah. Karena kadar tumaninah itu adalah sekiranya seseorang mengucapkan kalimat subhanallah. Wa yustaratu aidan ayyadu al-a'dai sab'ah fi waqtin wahidin.
Juga disyaratkan, Pak, yang 7 dengan syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan, ayyado al-ado as-sab'ah fi waqtin wahidin, menyimpan, meletakkan 7 anggota sujud yang sudah tadi ditetapkan fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Jadi yang 7 ini harus menetap pada waktu sujud dalam satu waktu. Pala wado'aha ba'doha summa rafa'a wado'al ukhra, jika dia menyimpan kemudian mengangkat anggota sujud yang lain, lam yakfi, maka serasa tidak merasa cukup. Jadi tidak cukup. Contoh pas waktu sujud itu, Pak, telapak tangan diangkat gantian, jadi tidak menatap secara keseluruhan dalam satu waktu. Gitu, jadi saling berganti menetapnya. Maka di sini lam yakfi katanya, dikategorikan tidak cukup, tidak mencukupi sujudnya. Tentu jika tidak mencukupi sujudnya, ya maka tidak mencukupi apanya? Salatnya. Jika tidak mencukupi salatnya, ya tidak dikatakan salat. Itu Pak, sudah selesai syarat-syarat sujud. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Ini Pak Ustaz, tadi sholat di atas perahu, ya, ombak-ambing sebagainya. Apa nggak ada anggapan, ada rusuknya gitu, duduk aja gitu, nggak usah berdiri. Gitu ya. Karena itu dalam keadaan ya boleh disebutkan bahagia kan? Ya betul. Kemarin, ya terima kasih. Kemarin sebetulnya itu sudah dibahas pada nomor 5 Pak. Gitu kemarin, ya Bapak nggak ikut ya. Jadi ini alhamdulillah. Jadi Pak, kalau nggak ikut itu jadi alhamdulillah, Bapak harus bersyukur. Kenapa? Jadi diulang-ulang terus, gitu Pak ya. Gitu. Ya, YouTube-nya belum dibuka. Ya, apakah memang tidak ada rukhsah? Sebetulnya rukhsah yang diambilnya bukan posisi sujudnya Pak. Justru rukhsah yang diambilnya dia adalah kategori seorang musafir. Berarti salat dalam keadaan dijama dan di qasar, bukan posisi sujudnya. Gitu. Dia dikategorikan seorang musafir. Di sini kemarin sudah dibahas jangan sujud terhadap sesuatu benda yang bergerak. Tatkala berdiri ikut bergerak, itu tidak sah sujudnya. Tatkala duduk tapi tidak ikut bergerak, maka sujudnya menjadi sah. Gitu. Sementara di kapal kan duduk juga tetap apa-apa? Terombang ambing, maka tetap itu dikategorikan sujud ke tempat yang bergerak. Gitu. Itu kemarin sudah dibahas. Jadi mungkin rukhsahnya bisa saja yang diambil adalah dibanding harus diulang apa-apa? Salatnya, berarti dia harus apa? Mengambil posisi adalah seorang musafir. Dari pantai kemudian ke tengah lautan bisa dikategorikan musafir tidak Pak? Bisa dikategorikan musafir enggak? Musafir itu kan ada ukuran jarak. Ya betul. Ukuran jaraknya itu adalah 40 sampai 80 km. Kalau ukuran 40 km itu posisinya konteksnya hanya jamak saja, tidak qasar. Ya, kalau lebih dari 40 sampai 80 konteksnya ya jamak qasar. Itu saja sebetulnya mah. Kemudian dari sisi pantai kan ke tengah laut berapa kilo kira-kira? Ya, mungkin bisa dikategorikan kerusahannya adalah ke arah sana, bukan posisi apa-apa sujudnya mungkin. Nah, itu kaitannya dengan hal itu. Jadi terombang-ambing di tengah laut sehingga ya dikategorikan itu menjadi illatun nadir. Ya, jadi itu Pak, illatun nadir itu ya satu alasan yang memang langka terjadi gitu. Ya kalau di kapal ini apa Pak? Kan beda mungkin posisinya dengan di kapal dengan di Bapak ada yang pernah salat di kapal apa? Kapal laut terasa terumbang-umbang ambing nggak waktu sujud? Saya belum pernah. Enggak kan? Oh, kalau cuaca buruk ya gitu, tergantung situasi kondisi cuaca mungkin itu ya. Oh ya, sebesar ini.
rata-rata pendek ya, 7 meter waktunya pendek. Oh. Tapi ada juga yang pemancing biasanya, kalau mancing ke tengah laut kan perahunya lebih kecil. Ya mungkin bisa saja gitu Pak ya. Kata Pak Abdul Hakim, borah mikiran sholat. Borah diulang sholat naon gitu. Enggak, kalau mancing di tengah laut kan kondisinya seperti itu. Ya, ya. Ya, yang penting ini saja ya, yang menjadi apa-apa, yang menjadi ukuran gitu Pak ya. Nah itu. Nah, cukup mungkin ya, kita lanjutkan. Khatimatun fi dzikri a'dha'is sujud. Sekarang 7 anggota sujud. Menyebutkan a'dha'is sujud, anggota-anggota sujud. Jadi kan tadi yang harus menetap dalam satu waktu itu 7 anggota sujud. Yang pertama adalah ayyasjuda ala sab'ati a'dha', hendaknya sujud di 7 tempat, menetap pada 7 tempat anggota sujud. Apa sih 7 anggota sujud itu? A'dha'us sujud sab'atun. A'dha'us sujud, bagian-bagian atau anggota-anggota sujud itu sab'atun, ada 7. Al-awwal, yang pertama al-jabhah. Al-jabhatu yaitu kening. Wah hadduha taulan, wah hadduha batasnya itu ya, batasnya jabhah. Serasa sudah ini teh kemarin teh. Sudah. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena ada yang tidak hadir, jadi diulang kembali Pak ya. Wah hadduha taulan, ukuran panjangnya Pak, gitu ya. Ma bainas sadiqain, ya antara 2 ujung kening gitu Pak ya. Wardon, lebarnya ma baina mana biti sya'rir ra'si wal hajibin. Lebarnya kening ini adalah atas antara tempat tumbuhnya rambut, wal hajibin wal hajibain, dan 2 halis. Wa kharaja bil jabbatul jabin wa huwa janibal jabhah. Pengecualian katanya jabhah al-jabin. Apa jabhah al-jabin? Wa huwa janibul jabhah, yaitu di pinggir kening. Minal jabhataini, dari 2 kening. Fala yakfi, maka tidak cukup wahdahu, menyimpan salah satunya. Lakin yusanu wadau ma'al jabhah. Jantan upaminya ngigir gitu sujud sabab ieu cenang panginten Pak ya, sehingga tidak tiasa di tengah, apa tidak merasa cukup jika yang disimpan hanya ujungnya saja. Jadi harus menempel bainahuma, antara ujung kening dengan apa kening. Jantan yang ngigir sah, jantan harus kacanak sujudnya gitunya, antara sebagian kening dengan apa sebagian ujung kening. Pilih gitu nu jantan elat apa masih bisa dikategorikan apa sujud. Jantan yang ngigir, jantan tekenging punten tesah sujudna upami hanya pinggir ini saja, tidak menyatukan apa antara ujung kening. Jantan bari ngalieu kabeh kabeh kutau kabeh kencat tesah, hanya menempelkan apa ini saja, itu tidak dikategorikan. Lakin tetapi di sini yusanu disunatkan waduhu, menyimpannya ma'al jabhah, dengan sedikit adanya kening, ujung kening. Asani wasalis, yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga butunul kafain. Butunul kafain ya 2 telapak kafain tangan. Wal kaf, maksud kaf di sini adalah mayan kudu masuh wudu, perkara yang jika menyentuhnya mampu membatalkan wudu. Jadi kan Pak, menyentuh larangan dengan apa ya, dengan telapakan batal wudu ya. Nah, dikategorikan kaf di sini adalah itu, jika persentuhan dengan larangan dapat membatalkan wudu, maka disebut kaf gitu. Kalau ini kan dohrun, punggung. Tentu ini dengan ini tidak membatalkan tidak membatalkan wudu. Dulu sudah dibahas. Payakfi wat ujuzin minul asabi, maka tentu di sini merasa cukup katanya menyimpan hanya sebagian saja minal asabi, dari apa, dari jari-jari gitu Pak ya, dari jari-jari. Au minar rohah duna ma'adahuma, au minar rohah, atau dari ya rohah telapak, duna ma'adahuma, tanpa ma'adahuma, selain keduanya. Jadi jika memang hanya menyimpan ujung-ujung telapak, ujung jurung jari saja, sebetulnya menurut keabsahan sah-sah saja. Tapi jika memang sujudnya menyimpan ini kan begini ya, tentu ini tidak menjadi tidak menjadi sah. Tapi jika hanya menyimpan, itu sudah dikatakan serasa cukup
Tentu kalau menurut kesempurnaan adalah menyimpan kedua telapak tangannya. Jadi bisa dikatakan serasa cukup. Maksudnya serasa cukup di sini ya sudah dikategorikan sujud juga jika hanya meletakkan ujung jari-jari telapak tangan gitu. Ar-rabi wal khamis, keempat dan kelima, ar-rukbatani, dua lutut. Wahia yaitu bidhammir ra wa sukunil kaf, dengan mendomahkan huruf ra dan mensukunkan huruf kaf. Ruk. Begitu. Rukbatan. Mufassilun ma baina atrafil fakhid wa alisak. Mufassilun yang nyambung, ma baina atrafil fakhid. Lutut itu adalah ujung ujung pingping, wa aliyasak, dan pangkal atas betis. Ini namanya lutut. Wal jam'u, sedangkan jamaknya adalah rokibun bidomir ro, rukabun, ya, dengan mendomahkan huruf ro, wa fathul kaf, dan memfatahkan huruf kaf. Ya, rukabun, bukan rokibun, rukabun. Jadi rukabun, rukbatani, gitu Pak ya. Itu jamaknya. Mislu, seperti kalimat gurfatun wa gurofun, ya, seperti kalimat gurfah, jamaknya adalah gurof, gitu. Kemudian as-sadisu, yang keenam, wasabiu, dan yang ketujuh, anggota sujud itu adalah butunu asobi'ir rijlain. Butun itu telapak, ya, asobi'i, jari-jari, ar-rijlaini, dua kaki. Tuh, maaf. Jadi di antara 7 anggota sujud itu, telapak jari-jari kaki itu mesti menetap pada waktu sujud. Ya mungkin kadang-kadang suka ada bagaimana katanya kalau jari-jarinya itu seperti begini, gitu Pak ya. Jadi bukan telapak jari-jari kaki. Ya kalau elatnya sakit sih, bagaimanapun juga situasi kondisinya mampu menggugurkan ketentuan yang ada, gitu. Jadi situasi bagaimanapun juga, jika elatnya sakit mampu menggugurkan ketentuan yang ada, gitu. Tapi seyogyanya jika tidak ada elat, ya yang harus menetap di antara salah satu 7 anggota sujud itu adalah butun, ya, telapak jari-jari kaki. Wayakfi, dan serasa cukup, wad'u, menyimpan, juz'i, bagian, min kulli wahidin, dari salah satu, min hadhil a'dha'i sab'ah, dari salah satu al-a'dha'i sab'ah, 7 anggota sujud yang sudah disebutkan. Walau min asbu'in faqat, hanya dia menyimpan jarinya saja, 1 jari, itu sudah serasa cukup, itu Pak ya. Walau min yadin aw rijlin, meskipun dari tangan, aw rijlin, atau kaki. Ni'mal iqtisaru ala wad'il ba'di minal sab'ah makruh. Tentu kedudukannya itu adalah menjadi hukumnya itu makruh. Walau qata'al kaf aw butunul asabi, jika memang kaf, telapak tangan ini adalah qata'a, terputus, au butunul asabi'i, atau jari-jari telapak ini adalah terputus, lam yajib, maka dia tidak wajib wad'u tarfail baqi, menyimpan sisa dari yang terputusnya. Jadi tidak ada kewajiban sebetulnya Bapak ya. Gitu. Tetapi yusanu, hukumnya disunatkan, gitu. Jadi ya hukumnya sunnah, tetap saja semampu mungkin dia meletakkan sebagian sisa-sisa yang terputus. Walau khuliqa bila kafin au bila asobin, bagaimana jika dia memang terlahir dalam posisi bila kafin, tanpa ya tanpa telapak katanya. Au bila asobin, atau tanpa jari-jari, qadralahu qadaruha, wajaba alai waduhu. Tentu dia wajib menyimpan ya sekira kemampuan dia. Ya, jadi memang ya ujung, ya meskipun tidak ada telapak ya tetap, gitu Pak ya. Jika memang tadi khuliqa bila kafin, memang dia terlahir dalam kondisi tidak memiliki
ya telapak. Wajaba alai wadu, tentu dia sekiranya memungkinkan untuk menyimpan apa yang tersisa, alaihi wadu, untuk menyimpan tatkala dia sujud. Nah, jadi memang ya tidak ada elat tidak menyimpan sebagiannya gitu ya. Tentu semampu mungkin, sebisa mungkin dia melakukan dalam kondisi apa? Sujud. Wa yusannu, juga disunatkan kashful kafain, kashfun, membuka, disunatkan kashful kafain, membuka dua telapak, fi haqqi zakar wa ghairi, baik fi haqqi zakar, hakikatnya zakar bagi seorang laki-laki. Jadi bagi seorang laki-laki hukumnya sunat Pak untuk membuka itu Pak ya, telapaknya, apakah itu telapak kaki atau wabutun rijlain, dan kedua apa, butun, telapak rijlain, kaki, pihaki zakar wal amat. Jadi kalau untuk amat juga memang disarankan, disunatkan untuk membuka di sini nih butun telapak jari-jari kaki. Wa amma ghairuhuma, adapun selain keduanya itu berarti selain zakar dan amat, fayajibu satroha, harus apa Pak? Merapatkan gitunya, merapatkan. Berarti bagi siapa nih? Bagi perempuan gitu, harus merapatkan. Wa yukrahu kashfur rukbatain lidzakar wal amat. Wa yukrahu, dan hukumnya makruh kashfur rukbatain, membuka dua rukbatain, dua lutut. Jantan upami sujud si lutut teh kanggo pameget, hukumna makruh teh kenging dinaon Pak? Dicangegangkeun. Ya, teh kenging dinaon Pak? Jangan terlalu apa? Renggang. Ya, jangan terlalu renggang sehingga kashfun, terbuka apanya? Dua lututnya. Jadi terlalu apa Pak? Ya, tidak akan merasa sulit juga. Ya, terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar, nanti posisi posisi bokong justru akan menjadi rendah dibanding dengan kepala gitunya. Lidzakari, bagi laki-laki, wal amati, dan amat. Wa yusannu tartib bil wada. Juga tatkala mau sujud itu disunahkan tartib di dalam menyimpan. Contoh dari i'tidal mau mau sujud, disunahkan tartib. Bi ayyadu ar-rukbataini awalan. Pertama, menyimpan dua lutut dulu Pak. Jadi Bapak dari i'tidal nih mau mau sujud. Nah, kalau di sini diusahakan sunnah, hukumnya tartib. Apa dulu katanya? Dua lutut dulu. Gitu ya. Sumal kafain, kemudian kedua telapak. Jadi selama ini Bapak bisanya yang mana? Tangan dulu, lutut dulu? Ada yang tangan dulu katanya Pak ya. Ya beda lagi kalau elatnya sakit Pak ya. Jadi di sini ketertibannya, meskipun nanti ada di bawah ya keterangannya, jika menyimpan tangan terlebih dahulu. Kita mualat saja. Disunahkan tartib di dalam menyimpan. Satu, bi ayat do'ar rukbataini awalan. Pertama, lutut dulu, dua lutut dulu yang disimpan. Sumal kafain, kemudian kedua telapak tangan. Sumal jabhah wal anf. Selanjutnya adalah kening dan hidung. Meskipun hidung ini tidak menjadi bagian dari anggota sujud. Ma'an, tentu antara kening dan hidung ini ma'an, ya, menetap secara bersamaan gitu. Fawadul anfi, ini Pak posisi hidung, maka menyimpan hidung ma'aha, bersamaan dengan kening, sunnatun muakkadah, maka hukumnya itu adalah sunnatun muakkadah. Jadi harus bersamaan antara kening dengan hidung, karena kalau lihat kepada derajat hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang diperkuat. Walayakfi, dan tidak serasa cukup. Wado'a wahdah, menyimpan hanya salah satunya, li'annal mu'tabar wal jabhah,
Karena yang menjadi isyarat harus disimpan itu adalah kening. Wa yusannu kaunahu maksyufan, dan disunahkan keadaannya itu maksyufan, terbuka. Maaf Pak, hidung teh harus terbuka. Naona liangna tekenging katutup gitu Pak, gitu. Bisa dipahami Pak. Jadi hanya sekedar menempel saja, sehingga posisi lubang hidung ini tidak apa-apa. Untuk kapegek gitu, kapegek. Apa Pak? Oh ya. Nah itu Pak ya. Jadi wayus maksyupan, ya maksyupan itu apa? Terbuka gitu. Jadi jangan kapegek gitu Pak ya. Tapi itu kaitannya dengan apa posisi hidung. Jadi antara hidung dengan apa kening itu ya menetap, meskipun posisi hidung disunahkan jangan jadi yang ditekannya bukan apa-apa, bukan hidungnya, yang ditekan itu adalah ya keningnya. Apanya ya keningnya, betul. Kalau khalafat tartibil madhkur al-tasara al-jabah karraha mura'atun lil qabul wujub wa dal anfi wa khalafal imam Malik faqala yadai sumarok batai. Tentu berbeda khilaf Pak. Kalau di kalangan madhab Imam Maliki justru ketertiban itu bukan menyimpan lutut dulu, tapi menyimpan apa? Tangan dulu. Kalau kita mah madhabnya Bapak madhab Syafi'i kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang mengapa tangan dulu. Madhabnya dia imam apa Pak? Imam Syafi'i, tapi apa? Tangan dulu. Yang sarempo nyeri sampai anak. Itu ya. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Memang dulu juga banyak yang kalau mau sujud itu katanya tangan dulu atau ya kalau sekarang sudah tahu Bapak, kalau madhab Imam Syafi'i ya lutut dulu, kemudian apa? Tangan, kemudian jabhah, ya kemudian apa? Hidung, ya jabhah secara bersamaan. Nah, gitu. Kalau mazhab Imam Malik gitu ya, tangan dulu baru apa? Lutut mengikuti, kemudian jabhah dengan hidung ma'an secara bersama-sama. Boleh itu Ustaz. Apanya? Kan kalau kita satu mazhab Ya. ini ada dua mazhab. Ya betul. Karena macam saya kan nggak bisa sakit. Gitu. Ya betul. Sampai ya. ke mazhab yang lain. Betul. Ya, ini kan Bapak elatnya bukan bukan pindah-pindah mazhab. Elatnya adalah sakit. Elatnya adalah ya udzur. Gitu. Makanya kan dulu pernah disampaikan kalau mulai awal belajar kitab Safinah, karena pasti ini hampir ala madhabi Imam Asy-Syafi'i, ya mulai belajarlah konsistensi di dalam bermadhab gitu ya. Jadi kalau tidak ada elat sakit gitu Pak ya lutut dulu Pak yang didahulukan, jangan tangan dulu. Kita belajar konsistensi di dalam bermadhab biar segala sesuatunya kita mu'an-an gitu ya, menyandarkan terus ke guru jadi ringan sebetulnya apa ya, ibadah kita sudah menyandarkan kepada guru-guru kita. Nah itu Pak, diantaranya ya khilaf di kalangan para ulama, seperti khilaf perbedaan pendapat paham di kalangan para ulama di dalam mengangkat kedua tangan pun juga, apakah menyimpannya di atas dada kemudian di atas pusar, itu sudah dibahas. Memang fikih ini tidak terlepas dari apa Pak? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu konsekuensinya. Boleh? Ada pertanyaan lagi Pak? Masih ada waktu 5 menit lagi. Yang terkait dengan itu. Apa? Masker itu kan sama dengan ini. Ngikutin pergerakan kita. Oh iya. Masker, ya? Sujud. Masker. Ya. Kalau seperti kemarin kejadian sujud, Ya. kalau gitu pakai Ya, kan pakai masker itu karena ada elat Pak ya. Elat itu karena ada alasan gitu ya. Memang kan sujud itu ya maksudnya tidak boleh sujud pakai masker gitu Pak, atau gimana Pak? Iya. Sujud pakai masker kan sama dengan sorban kalau dipakai sholat kan mengikuti pergerakan kita.
masker kan juga mengikuti pergerakan tubuh. Iya, masalahnya kan tidak sujud karena masker. Bukan sujud tapi pakai masker. Oh, itu mungkin dalilnya bukan sujud pakai masker, tapi sholat pakai masker mungkin itu mah ya. Jadi bukan posisi sujud saja, ini tidak. Kalau kemarin kan ada COVID, Ya, ada ininya kan. betul. Ya. Jadi memang sholat pakai masker ini hukumnya makruh, Pak. Makruh. Iya. Statusnya. Iya, statusnya apa? Makruh. Kalau tidak ada elat yang sangat genting, carilah dalam keafdolan sholat, jangan pakai masker. Begitu, Pak. Karena kenapa? Jangan ditasabuhkan orang-orang muslim ini sholat dengan orang-orang Yahudi yang menutup apa? Yang menutup itu sebetulnya mah jelas. Dari hadis juga jelas sekali, Pak. Jadi jadi mungkin Bapak sekarang kenapa pakai masker? Kalau elatnya tadi kemarin COVID ya tidak menjadi masalah. Kalau sekarang mungkin elatnya sakit salesma gitu Pak ya, takut menular atau karena batuk ya tidak menjadi masalah gitu. Jadi apa tergugurkan elat tersebut gitu karena ada datang elat yang lain yang memastikan dirinya memakai masker. Tapi kalau tanpa elat hukumnya statusnya memang makruh gitu. Nah itu saja Pak. Dulu pernah dibahas kalau tidak salah di sini. Belum ya. Nah gitu. Nah itu kaitannya dengan memakai masker. Jadi ya jangan sampai sholat kita tanpa ada elat nincak dina darajat makruh. Ya afdolnya jangan pakai masker kalau tidak ada elat. Gitu. Elat itu ya alasan yang sesuai dengan tuntunan gitu. Nah itu Pak kaitannya dengan masker. Gimana? Ada lagi Pak? Kita lanjutkan pada judul baru atau ada lagi pertanyaan? Kalau perempuan Apa? perempuan yang pakai cadar, Ya, bagaimana dengan perempuan pakai cadar? ada berapa? Ya, kan dulu Pak di sini kan sudah dibahas ya. Dulu pada bab aurat laki-laki dan aurat perempuan. Jadi mundur lagi ke belakang Pak ya. Kita udah setengah halaman. Gitu. Pohon gitu ya. Kaitannya dengan apa? Ya perempuan kan di dalam kan tawaf umroh kan tidak boleh pakai apa Pak? Ya tidak boleh masker, harus apa terbuka. Itu hanya dalam sehari-hari saja pakai niqab. Ya dalam keseharian. Karena kenapa? Auratnya perempuan itu dalam keseharian adalah seluruh tubuhnya. Ya, ada yang mengatakan tadi Bapak kecuali katanya wajah dan telapak tangan. Pengecualian tersebut ada elat. Kenapa? Di antara sebagian kita perempuan ada yang pakai cadar, ada yang pakai tidak, ada yang pakai niqab, ada yang tidak gitu. Elatnya adalah liyu'arraf agar gampang dikenal. Hanya itu saja sebetulnya yang menjadi elat. Sehingga sebagian perempuan tidak pakai niqab. Sehingga di kalangan-kalangan yang khusus pakai niqab. Karena kenapa? Meskipun dia meskipun pakai niqab ya sudah dikenal karena masih termasuk bagian di antara mereka. Itu saja sebetulnya yang menjadi elat. Kalau di dalam sholat tentu gitu Pak ya, ini tidak termasuk aurat maksupah, harus terbuka. Sama halnya itu. Kenapa? Posisi masker dengan niqab itu sampai hampir satu derajat hukum. Baik laki-laki ataupun perempuan jika memakai itu maka hukumnya nincak dina derajat makruh. Nah itu kaitannya dengan aurat gitu, aurat laki-laki, kemudian aurat perempuan, kemudian aurat amat gitu ya, kemudian aurat raqik, budak merdeka gitu ya. Nah itu hamba sahaya. Nah, itu dulu sudah dijelaskan pada bab aurat insyaallah. Serasa cukup mungkin Pak ya? Alhamdulillah. Lanjutnya kita nanti minggu depan insya Allah akan lebih ini lagi Pak, akan lebih spesifik lagi. Kita akan belajar tasdid.
di dalam sholat. Di sini dituntun, ya harus ada tasdid di dalam at-tahiyyah, harus begitu Pak. Kalau tidak begitu itu sah. Jadi tidak seenaknya dewe Pak, atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Itu sholat begitu teh Pak. Nah, nanti di sini akan dibimbing insyaallah minggu. Jadi tasdidat semuanya tasdid tasawuf itu ada 11 gitu. Kalau tasdidnya tidak disebutkan di dalam tasyahud, pala yakbi, tidak serasa cukup tasyahudnya. Kalau tidak terasa cukup tasyahudnya, berarti itu sholat. Ternyata memang benar-benar Pak, sholat yang kita lakukan ini harus berangkat dengan ilmu. Tapi nganggap diri kita salila iya ngesloba ilmu. Sehingga sholatnya gancang, salam ngesloba ilmu gitu. Nah, itu Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.